Kritik buat Krik guys. Cuma angin segar atau bisa konsisten? Kalau konsisten bikin King Mew menakutkan guys. Hai. Ini dua anomali ya ketika ngelihat justru kebalikan. Tapi ya Carrick, orang banyak yang bilang Carrick layak gak bang? Ya, kalau emang dia bisa 5-10 pertandingan misalkan positif semua, 80% positif ya gue bilang layak buat dilanjutin permanen. Tapi ya apakah dia bisa menjaga motivasi ini? Karena secara taktikal gue masih bilang ini taktikalnya masih reaktif dan juga adaptif gitu. Bukan dari yang taktikalnya emang secara sistem tuh udah terbangun secara bagus. Dan gue udah lihat dari zaman Middlesbrough ya, tapi mungkin MU kayak Madrid bukan mungkin nggak butuh pelatih yang punya sistem bagus, tapi ya selama dia bisa memaintain pemainnya, karena kan ego pemainnya MU katanya di ruang ganti udah punya tradisi yang begono gitu kan. Kalau dibilang MU dalam 2 match ini main bagus, iya karena dia dapat space. Betul. Ujian yang coba lihat Lawan Fulham, lihat, lawan siapa lagi? bukan Fulham. Bukan hanya Fulham, lihat 5 match ke depan MU ketemu siapa aja. Coba lihat MU lawan siapa aja. Ini lawan Spurs, Fulham, West Ham, Spurs, Everton, West Ham. Nah, Inilah ini. tim-tim Cocok. Crystal Palace, Newcastle. Ini tim-tim di mana MU harusnya bisa menang. Ya. Kalau MU bisa sapu bersih baru ngeri. Let's say 3 match ke depan. Ya. MU bisa sapu bersih ngeri MU. Ya. Tapi kalau udah 2 match beruntun kalah, Ya. udah mulai kembali lagi masuk ke gua loh. Ya, gue juga bilang itu ke fans MU yang udah over glorified. Iya. Tunggu 2 bulan 3 bulan baru kita bisa lihat gitu. Betul. Karena kita pernah sebenarnya di era Ole pun kita juga pernah merasakan begitu Ya. ke bawah angin segar kan. Ya. Even Bruno jadi kayak pemain terbaik di dunia gitu. Iya, Terus sampai ada betul. meme yang siklus itu kan, Iya, siklus iya. yang apa? Yang ya MU-nya bagus. Terus udah Mulai jelek. Iya, terus jelek Terus lagi, akhirnya terus out, cut. ulang lagi. Ya. Cuman memang kalau dibandingin sama eranya Ten Hag sama Amorim, menurut gue ya ini mirip kayak Ole. Karena di era Ten Hag gue gak merasa euforianya semenyenangkan ini. Walaupun Ten Hag dapat piala ya, dia dapat 2 piala. Apalagi Amorim gitu. Amorim secara awal dia datang tuh nggak secara permainan nggak menyenangkan, secara hasil nggak bikin menggebu-gebu. Nah ini mirip kayak Ole, sama-sama punya angin segar yang langsung bikin fans tuh berharap. Apalagi mereka mantan pemain gitu, jadi memang ada sedikit nostalgianya lah. Tapi kan memang formasi 4-2-3-1 ini kan yang dipakai si Carrick di Middlesbrough kan. Jadi ini Iya. memang kayak skemanya dia dan terbukti loh. Mainnya cocok. Cocok, ya bener cocok. 3-1. Kerasa banget cocok sih. Iya. Makanya gue bilang kok Amorim 1,5 tahun masih kepala batu nggak mau main 4-2-3-1 loh. Iya. Ini cocok sih emang. Cocok. Yang penting kan itu. It doesn't matter. Lu mau masuk kemana, lu harus lihat pemain lu kualitas seperti apa. Baru lu adaptasi.